Di sini saya akan menjelaskan tentang benchmarking, yang dimana ada benchmarking itu adalah proses membandingkan kinerja produk, layanan ataupun proses bisnis suatu organisasi dengan organisasi lain yang dikenal sebagai yang terbaik di kelasnya, dengan tujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, belajar dari yang terbaik, dan mengadaptasi praktik unggul untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Adapun konsep dasar dari benchmarking, yang pertama itu ada kinerja karyawan ataupun yang disebut dengan internal benchmarking, yang dimana membandingkan kinerja antara departemen ataupun tim di dalam satu perusahaan ataupun organisasi untuk mengidentifikasi praktik terbaik internalnya. Selanjutnya itu ada kinerja kompetitif atau competitive benchmarking, yang dimana membandingkan kinerja dengan pesaing langsung dalam industri yang sama. Selanjutnya itu ada fungsi perusahaan atau functional benchmarking, yang dimana membandingkan fungsi atau proses tertentu, misalnya dalam pemasaran, keuangan ataupun logistik, dengan perusahaan di industri yang berbeda yang dimiliki keunggulan di fungsi tersebut. Selanjutnya itu ada proses fundamental ataupun generic benchmarking, yang dimana di sini membandingkan proses bisnis dasar yang dapat diterapkan di berbagai industri seperti layanan pelanggan ataupun proses perekrutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip benchmarking. Nah, agar benchmarking lebih efektif, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada loyalitas. Nah, loyalitas ini yang dimana hindari tindakan yang melanggar hukum. Yang kedua ada fokus. Nah, pilih aspek atau dimensi yang spesifik. Ketiga itu ada kesamaan. Dan keempat itu ada keterlibatan semua pihak, yang dimana melibatkan semua pihak. Yang kelima itu ada pembelajaran berkelanjutan. Dan keenam itu adaptasi, bukan adopsi. Terakhir kerjasama. Nah, selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan benchmarking, yang dimana itu yang pertama itu ada perencanaan. Nah, di perencanaan ini kita menentukan tujuan dan sasaran dan tentukan metrik. Yang kedua, analisis proses internal. Nah, maksudnya ini pahami secara mendalam. Ketiga, ada pencarian. Dan keempat, identifikasi organisasi terbaik. Kelima, kontak dan persetujuan. Keenam itu ada observasi, yang dimana kumpulkan data yang relevan dan fokus pada mengapa. Selanjutnya, analisis dan bandingkan. Ada analisis data dan identifikasi kesengajaan. Terima kasih.